Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Cici Priska Putri, NIM 1811250075, dosen pengampu Novianti, mata kuliah seni bercerita. Di sini saya akan bercerita tentang sejarah meriam makam di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Di Desa Gedung Agung terdapat meriam Puyang Ratu sebutan masyarakat setempat. Nama meriam Puyang Ratu ini diambil dari meriam peninggalan Puyang Rabia, yaitu mempunyai tapak di dusun tinggi, atau Puyang Ratu adalah cucu dari Sinar Layangan dan Naga Berisang yang berasal dari Tanjung Berisi, Pino Tungkal. Ratu adalah anak dari Puyang Rabia yang berada di dusun tinggi dengan seorang laki-laki yang berada di dusun tinggi yang sampai sekarang ini belum diketahui nama ayah Puyang Ratu sebenarnya. Puyang Ratu juga merupakan cucu dari Sinar Layangan dan Naga Berisang yang berasal dari desa Tanjung Berisi, Pino Tungkal. Pernikahan ayah dan ibu Puyang Ratu lah yang menyebabkan dusun tinggi menjadi silam. Berawal dari dahulunya di Tanjung Berisi atau sekarang dikenal dengan sebutan Pindah Tungkal, pada saat dahulu langit ibarat sekembang puyang titik tanah setapak miring dan air masih segenggam. Hiduplah seorang sepasang insan, yaitu kakek dan nenek Puyang Ratu yang bernama Sinar Layangan dan Naga Berisang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Naga Berisang adalah seorang siluman naga yang sakti dan cantik di salah satu laut di Tanjung Berisi. Menurut percayaan masyarakat pertemuan, kakek dan nenek Puyang Ratu diawali ketika pada saat Sinar Layangan mencari ikan di laut. Pada saat Sinar Layangan mencari ikan, cuacanya semula yang terang benderang perlahan berubah menjadi mendung. Ombak-ombak yang semula terang benderang menjadi deras dan mulai menghampiri Sinar Layangan sehingga membuat Sinar Layangan tenggelam di pasar lautan di sebuah kerajaan naga, yaitu Kerajaan Naga Berisang. Di tempat itu Naga Berisang yang sedang bertanya terkejut dengan jatuhnya Sinar Layangan di depan dia bertanya. Naga Berisang menghentikan pertapaannya dan memutuskan untuk menyelamatkan Sinar Layangan. Saat sedang menyelamatkan Sinar Layangan, Naga Berisang merasakan sesuatu yang berbeda dalam hati Naga Berisang. Dia tidak mau setelah Sinar Layangan sadar lalu akan meninggalkannya. Saat Naga Berisang sedang mengobati Sinar Layangan, tanpa sepengetahuan Naga Berisang, Raja memperhatikan tingkah Naga Berisang terhadap Sinar Layangan. Setelah lama memperhatikan tingkah Naga Berisang, Raja langsung menghampiri dan memperingatkan Naga Berisang agar segera membawa Sinar Layangan ke tepi laut, dan Naga Berisang menentang dan dia tidak mau kehilangan Sinar Layangan. Dan Naga Berisang memohon kepada Raja Naga supaya Sinar Layangan tetap hidup di laut. Namun dia menolak permintaan Naga Berisang karena seorang manusia tidak akan bisa bertahan hidup di laut. Namun ada salah satu jalan agar Naga Berisang bisa bersama dengan Sinar Layangan, yaitu Naga Berisang harus berubah wujud menjadi seorang manusia. Namun Naga Berisang tidak bisa selamanya menjadi seorang manusia seutuhnya. Sebab kalau Naga Berisang telah memberikan keturunan kepada manusia, maka wujudnya akan kembali seperti semula layaknya seekor naga. Naga Berisang yang menanggapinya syarat itu karena baginya itu semua tidak akan terjadi. Akhirnya Naga Berisang memutuskan untuk meninggalkan kerajaan naga dan segera membawa Sinar Layangan ke tepi laut dengan wujudnya yang baru sebagai manusia yang cantik. Setelah itu tiba di tepi laut, Sinar Layangan akhirnya sadar betapa terkejutnya dia ketika melihat seorang perempuan cantik di hadapannya dan langsung jatuh cinta. Lalu Sinar Layangan bertanya kepada Naga Berisang. Naga bersama menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah Sinar Layangan mendengar semuanya, Sinar Layangan memutuskan untuk mengajak Naga Berisang Setelah 1 tahun Sinar Layangan dan Naga Berisang menikah, akhirnya mereka mempunyai 9 anak yang mempunyai keturunan yang berbeda-beda. Naga Berisang sangat senang bisa mempunyai 9 keturunan orang anak, yaitu 8 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, yaitu Naga Kumbang atau Raja Lawangan, Penerkaan Agung, Radin Kuning, Tulang Besi, Langgangan, Belantan, Janggut Kawat, Serunting Sakti atau Gerincing atau Sipahida, dan Sigit atau Rabia. 9 orang anak yang tersebut memiliki peninggalan di tempat yang berbeda dan kesaktian masing-masing. 9 orang anak Naga Berisang dan Sinar Layangan beranjak dewasa. Akhirnya Sinar Layangan memutuskan untuk membawa 9 anaknya ke dusun tinggi, termasuk Puyang
Puyang Ribia, ibunya Puyang Ratu. Akan tetapi pada terakhir Puyang Rabia, yaitu Puyang Serunting Sakti atau anak terakhir Naga Berisang, tidak mau ikut Dusun Tinggi. Setelah beberapa tahun kemudian, Puyang Rabia memutuskan untuk menikah dengan salah satu bujang di Dusun Tinggi, yaitu Rabi. Akhirnya mengirimkan pesan kepada Puyang Serunting Sakti setelah mendapatkan pesan dari Puyang Rabia. Puyang Serunting Sakti merasa senang karena saudara perempuannya Rabia akan menikah dengan salah satu bujang yang berada di Dusun Tinggi dan akan mengadakan pesta bimbang adat, namun dia tidak menemukan tempat. Di Dusun Tinggi tersebut dia hampir menemukan lokasi. Dusun Tinggi Puyang Serunting Sakti melihat anak-anak yang memakan cabai yang terkenal rasanya sangat manis. Puyang Serunting ingin meminta cabai kepada anak-anak itu, namun anak-anak itu tidak mau berbagi dengan Puyang Serunting Sakti. Lalu dengan kesal, Puyang Serunting Sakti mengutuk bahwa cabai rasanya akan menjadi pedas untuk selamanya. Puyang Serunting Sakti terus melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan Puyang Serunting Sakti menemukan segelintir masyarakat, namun masyarakat di sana tidak mempedulikan Puyang Serunting Sakti. Masyarakat di sana sangat sombong dan angkuh, apalagi terhadap seorang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena Puyang Serunting Sakti kesal dengan masyarakat yang tidak mempedulikannya, terucaplah dari mulut yang akhirnya gelaplah Dusun Tinggi tersebut. Dan karena Puyang Serunting Sakti merasa sang lelah, dia mengatakan sungguh melelahkan perjalanan ini, maka menjauhlah desa ini dan meninggilah desa ini. Setelah 1 tahun menikah, Puyang Rabia melahirkan seorang putri cantik, yaitu Puyang Ratu. Setelah dewasa, memutuskan untuk memulai usaha di Desa Gedung Agung, Kecamatan Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan ditemani oleh pengawalnya, yaitu Panas Petang dan Mas Panji Pulau. Setelah Puyang Rabia meninggal, Puyang Ratu memutuskan untuk tinggal selamanya di Desa Gedung Agung. Titik Puyang Ratu sangat terkenal dengan kesaktiannya dan kekayaannya. Puyang Ratu meninggal di Desa Gedung Agung dan dimakamkan di Desa Gedung Agung. Letak makam Puyang Ratu, yaitu makam secara administrasi, terletak di Desa Gedung Agung, Kecamatan Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Titik tempatnya di sebelah barat desa atau di ujung jalan tanah yang diapit oleh Sungai Air Manak. Untuk menuju ke sana melalui simpang 3 yang berada sebelum SD Gedung Agung, jalannya dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dari satu arah permukaan tanah. Di lokasi lebih tinggi dibandingkan daerah yang berada di seberang sungai, sehingga dari tempat tersebut dapat dilihat hamparan sawah dan air Manak. Makam Puyang Ratu berdampingan dengan makam Panas Petang dan meriam kuno tersebut terbuat dari besi dan kondisi tergeletak di makam Puyang Ratu. Meriam peninggalan Puyang Ratu tersebut diperkirakan mempunyai berat kurang lebih 3 ton dan panjang kurang lebih 3,55 meter dan diameter kurang lebih 20 cm. Pada masa lalu, perkiraan meriam itu berada di atas kereta kayu yang memakai roda 2, dan untuk membawanya ditarik dengan kereta kuda. Meriam digunakan dengan memakai bola besi dan ditembakkan dengan menyulut api di bagian pangkalnya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, meriam kuno tersebut pernah berada di tangan bangsa Eropa sekitar pada masa abad 18 Masehi dan diperkirakan pernah digunakan oleh bangsa Inggris atau Belanda karena kuda besi itu yang pernah menjajah Bengkulu. Di lokasi meriam kuno itu dijumpai pula jalan tanah yang berada di sebelah utara makam Puyang Ratu. Letaknya berada rendah dari makam sedalam 8 meter dan berada di pinggir jalan tepi. Banyaknya para peziarah yang datang ke Gedung Agung akan asing lagi dengan meriam itu. Sebuah meriam itu masih terpajang di perkampungan Puyang Ratu di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut kepercayaan masyarakat, meriam ini mempunyai kekuatan mistis yang luar biasa. Banyak peziarah pergi ke sana untuk meminta diberikan apa yang diinginkan, seperti dianggap berwibawa oleh masyarakat dan pemimpinan kuno. Kebanyakan usai berziarah dan memohon, banyak para pemohon mendapatkan apa yang diinginkan. Meriam ini selalu mengeluarkan dentuman suara yang kuat bila anak cucunya mencapai keberhasilan, misalnya dalam kepemimpinan. Di sini
juga terdapat larangan saat berada di tempat makam Puyang Ratu di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, kalau ingin pergi dan meraih Puyang Ratu harus memperhatikan larangan sebagai berikut, yaitu 1. Kita harus yakin bahwa Meriam Ratu memiliki kekuatan dan bisa menolong sekaligus membantu apa yang diinginkan. Kalau tidak meyakini itu, maka kita di sana akan mendapat musibah. 2. Kalau kita pergi ke Meriam Puyang Ratu untuk berobat atau meminta keturunan, kita boleh menggunakan obat-obat di bawah di rumah di tempat itu. Selain larangan yang harus dipatuhi di Meriam Ratu, namun juga kita mendapatkan manfaat berkunjung di sana. 1. Diberikan petunjuk untuk jalan. 2. Menyembuhkan penyakit sedang diderita. 3. Diberi pertolongan agar dianggap berwibawa kepemimpinan di mata masyarakat. 4. Diberi keberhasilan dalam urusan percintaan seperti meminta suami yang tampan dan meminta istri yang cantik. 4. Diberikan keberhasilan dalam usaha seperti pedagang pertanian. Dan yang terakhir yaitu diberikan keberhasilan dalam dunia pendidikan dan politik. Baiklah, itulah yang dapat saya